Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala muhyiddin ni'mati wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau orang lapar kan bunyinya kenceng. IG saya IG. Saya punya IG sih. Ini IG saya. Nggak pernah saya buka. Juga para tamu sampaikan dari Lampung, Palembang, yang tidak bisa saya kampus nanti yang saya hormati, juga warga Desa Cipinang dan Bapak Ibu yang hadir semua pada kesempatan. Trans TV tanggal 3 setengah 8. Pada hari ini yang paling penting kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bukan hanya menyambut seorang warga, tapi juga menyambut pahlawan inspirasi desa kita, yaitu Iya, nanti selesai ini dikasih suruh minum obat. Ada Pak Lurah, Pak Binsa dan yang lain-lain. Dan luar biasa Live. bukan naik pesawat, bukan naik Iya, IG-nya. kapal, apalagi naik motor, lagi dengan cara jalan kaki dari Indonesia menuju takbir. Allahu Akbar. Bayangkan Bapak Ibu, kita ke pasar jalan kaki kurang lebih 2 kilometer. Bismillah, besar. Padahal minta ojek, nah ini beliau. Assalamualaikum Bapak, jangan suruh banyak penduduk. Jadi Bapak Ibu, 11.000, 14.000, 14.000 melintasi negara. Cuaca yang Iya mami. Nanti aku bilang. angin, bahkan mungkin ditawari dari minum kopi orang asing, anggap kopi orang asing ini nggak tahu rasanya. Tapi tetap semangat dan berjuang mulia karena Allah Taala. Kalau kata anak muda sekarang ini bukan sekedar jalan-jalan, Kita juga lagi. tapi walking di jannah. Jadi nanti ini anak ini sudah memberikan teladan yang besar buat kita semua, bahwa dengan tekad dan semangat tidak ada yang besar. Kita merasa bisa tercapai walau langkah yang kecil. Maka dari itu saya sebagai Dulu saya mau ngajarin anak. Saya udah pada sekolah. mari kita jadikan perjalanan beliau ini sebagai inspirasi. Kalau beliau bisa jalan kaki sampai ke dekat, maka kita jalan kaki ke masjid bisa panas. Kalau beliau bisa sabar ribuan kilometer, masa kita sabar ngantri sembako beli beas masih suka ngedumel. Mari kita sambut Ananda hari ini dengan rasa bangga, dengan doa yang tulus, dan semoga pengalaman-pengalaman tadi yang telah diceritakan, pengalaman spiritual dari beliau, membawa keberkahan bagi kita semua di desa ini. Sekali lagi, selamat datang kembali anak dan ibu. Engkau bukan hanya
pejuang langkah, tapi juga ikon inspirasi kampung kita. Iya, lama banget, lama banget. Atas segala perjuangan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kita pernah Bapak Babin dan Pas sangat lembut, lemah lembut. Tidak seperti kita lihat di media sosial di saat sedang berdemo, dia kami Bapak polisi galak sekali. Ternyata kita pernah Bapak Pas sangat lembut sekali. Terima kasih Bapak Babin atas sambutannya. Saya ini berikan surat dari Malaysia. Sebenarnya acara sekarang itu di Solo. Barangkali Pak, nunggu adan dulu Pak. Adan terus istirahat lapar. Mewakili. Ya. Untung sama ayah udah dibilang lapar katanya. Sarua wae. Ayah udah ngasih kode, alhamdulillah. Kalau ayah mah sama nih. Satu frekuensi sama ayah saya nih. Apa? biasanya mengisi acara seriusan di Palu. Ya, siap. Ayo. Makan dalam. Waktu minum obat jam berapa? Belum makan dari pagi. 10 menit. Oh. Hadir di sana. Semua itu suruh makan Pak RT. Yang ada di Nah, yang lain bisa sambil makan kali. seadanya. Kementerian, mohon maaf. Yang lain, iya yang lain makan. Suruh makannya semuanya. Nih boleh nggak? Pak, Abi Bos. Siap, makan dulu Pak. Kerja. Sok diajak dulu. Apa emang? Balik, makan. Ini ngejagain HP-nya ini. Kita yang jagain ini nih. Ntar. Bang, ini Bang Laura. Di sini kan. Handynya di sana. Assalamualaikum. Emang mau ngeliatin ini? Nggak mau. Saya Henry, alhamdulillah teman-teman, mak-mak online, mak-mak yang ada di sini, saya udah sampai di Indonesia. Takbir. Ya, kata-kata itu kata-kata yang sering saya ucapkan sebelum melakukan perjalanan menuju ke Mak lapar lagi Pak ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah atas untuk hari ini kita semua masih diberikan kesehatan. Dan tidak luput juga kita ucapkan salam pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang dimana suatu hari nanti kita semua mengharapkan syafaat darinya. Amin Allahumma alamin. Ya teman-teman, mak-mak, ibu-ibu, mungkin saya di sini cerita ini berapa menit? 5 menit. Ya, sambil azan nunggu azan. Mungkin insya Allah saya di sini cerita secara singkat awal perjalanan. Spill dulu ya, saya, spill dulu ya, mama spill dulu tuh. Perjalanan yang dijadwalkan ataupun disuruh. Tuh, kita spill dulu mamanya teman-teman tuh. Kemauan saya, jadi awalnya itu mungkin emak-emak atau bapak-bapak pernah ini di rumahnya Hendy ya, di rumah. kayak ada yang manggil dari belakang kok nggak ada orang, kayak ada yang manggil kok siapa itu. Nah itu awalnya seperti itu. Waktu setelah sholat isya, waktu dari Cikarang atau dari rumah kontrakan, tiba-tiba di pikiran saya itu kayak ada yang bisik, indit lempang ke Mekah, insya Allah hirup berkah barokah. Dari situ selang beberapa hari di pikiran itu terngiang-ngiang terus seperti itu. Saya itu bertanya-tanya pada diri sendiri kenapa harus jalan. Ya di situ saya paham karena pakai motor nggak mampu, pakai kendaraan nggak mampu, apalagi pakai pesawat. Tapi saya punya kaki, insya Allah saya mampu.
karena saya pun alhamdulillah awal perjalanan sampai finish saya nggak pernah sakit, nggak pernah batuk, nggak pernah pilek. Alhamdulillah Allah ngasih kesehatan selama saya perjalanan, yang dimana awal perjalanan saya cuma bermodalkan 50.000. Dari uang itu saya pun diniatkan karena Allah, karena Rasul, nggak mengharapkan simpati dari orang, nggak mengharapkan antusias Mama dari tahu orang yang saya melihat. ngejagain HP-nya Saya Hendy. pun awal perjalanan Padahal di depan emang saya, di mengabadikan depan saya lihat perjalanan ya. di sosial media lewat live streaming. Di depan saya. Cuma untuk mengabadikan momen perjalanan, nggak ada maksud Allah, tujuan ini perut untuk tambah cari lapar. popularitas, keviralan ataupun nyari grup sama sekali. Aku menghilangkan Allahu itu semua. Akbar. Mungkin atas kehendak Allah, Kuatkan ujian dan dengan cobaan adanya ini ya Allah. media sosial itu menjadi sebuah jembatan untuk kita saling bersilaturahmi secara online. Bahkan selama perjalanan awal sampai akhir pun yang mungkin ditonton rata-rata live Ya saya itu Allah. 30.000 lebih. Kuatkan Yang hamba alhamdulillah ya selama Allah. perjalanan di mana saya teman-teman online selalu berzikir, bersolawat, berdoa secara setiap hari selama perjalanan Ya Allah, itu. Dan kuatkan iman alhamdulillah dan Allah Islamku mempermudah ya Allah. Kuatkan perjalanan iman saya dan Islamku walaupun ya saya Allah. sendirian. Kuatkan iman Islam. Contohnya ini momen Ya Allah, yang emang kuatkan Allah iman kabulkan di Islam, waktu ya Allah. itu langsung. Kuatkan Waktu saya iman masuk Islamku ke ya negara Allah. India, Udah di saksinya depan ada ge, Pak kalau belum Haji rezeki Jatmiko mah orang Bandung, nggak bisa dapet. TNI dan Bang Iksan yang di KBRI India. Udah di Di depan situ saya mata. masuk ke Kalau India, memang saya Allah nggak belum tahu menghendaki, India belum saya rezeki sama saya, siapa. belum bisa saya Nggak ambil ada tuh nasi. janjian, nggak ada ketemuan untuk janjian tinggal di mana, nggak ada. Saya pasrah aja sama Allah, biar Allah yang ngatur semuanya. Saya masuk ke India, saya minta antar ke taksi yang ada di India untuk minta ke tempat istirahat yang sudah saya booking. Lagi aja dulu. Ajan mama ya.
Ya, insya Allah saya lanjut lagi secara singkat. Selamat datang Pak Haji. Nah, ini saksinya Pak Haji. ini Pak yang Haji waktu Jatmiko. kejadian saya didiamin, saya lanjut untuk Beli sambutan ya, cerita sedikit Pak Jatmiko. Are you sadar lapar? Mama, saya cerita bahwa yang saya ceritakan ini bukan dongeng, bukan hayalan, ini cerita yang nyata yang terjadi sama diri saya. Seakan-akan setiap perjalanan itu ada pertolongan. Ya, contohnya ini waktu di India. Saya masuk ke India, pesan penginapan sesuai aplikasi, lalu nyuruh sopir taksi untuk ngantar saya ke tempat penginapan yang saya pesan. Kata supir taksi, ya saya antar. Cuma di situ saya berbahasa lewat translate aplikasi, jadi nggak pakai bahasa Indonesia, Inggris ataupun India, tapi saya dipakai translate bahasa India. Di situ bahasa Indonesianya saya minta antar bang ke penginapan ini, kata dia oke. Cuma pas pertengahan perjalanan dia menyarankan untuk ke hotel yang dia maksud. Berhubung di situ saya baru turun dari perjalanan, udah Oke, saya guys. ikut aja apa I yang am okay. kata sopir taksi itu. Aman. Di situ saya dibawa ke sebuah penginapan yang dimana penginapan itu kok seperti ini gitu. Dari tampilan bajunya itu kayak preman. Di situ saya mulai curiga. Mana sinyal cuma ada satu kotak, yaitu jaringan juga 3G. Susah sinyal intinya. Di situ saya curiga, tuh ini kok kayak gini ya. Udah saya ikut aja apa kata mereka. Di situ saya booking hotel. Cuma pas ngecek kamarnya nggak sesuai dengan harga. Mungkin kalau rupiah itu 1.500.000 dengan kondisi kamar yang nggak sesuai.
Saya di situ memutuskan untuk cancel dan nyari lagi, cuma saya ditolak, nggak boleh pergi. Di situ diturunin lah harganya, dia berunding 5 orang dari resepsionisnya itu. Diturunin lah, jadi kalau mata uang Indonesia itu 600.000 kalau nggak salah. Masuklah di situ tuh, masuk ke kamar. Setelah di kamar, saya dipintain uang terus menerus, berulang-ulang, bahkan ditawarin air minum secara paksa. Saya di situ bingung, posisi saya emang sendiri, gak ada janjian sama siapapun di India. Mungkin emak-emak bisa bayangin kalau di Ciseda mungkin masih mending. Tapi kalau di luar negeri yang mungkin beda bahasa juga bisa bayangin gimana rasanya. Di situ mungkin namanya manusia, rasa khawatir, panik pasti ada. Saya pun nyampe keringet dingin, ya Allah, ini saya harus gimana? Saya nggak tahu harus minta tolong ke siapa. Sesungguhnya Engkau Maha melihat apa yang ada di bumi dan di langit. Saya minta tolong, ya Allah, bantu saya. Saya terus berdoa seperti itu. Tiba-tiba di waktu momen hari itu juga, ini saksinya Pak Haji yang dari Bandung. Kalau ada apa-apa di India kabarin saya. Pas banget kejadian itu, saya telepon Bang Haji. Bang Haji pun mungkin masih ingat, Bang Haji, saya di India ini di scam, saya nggak bisa pulang, saya nggak bisa keluar hotel ini, saya harus gimana? Kata Pak Haji, kamu tunggu di situ, saya telepon orang KBRI yang ada di India. Dari situ saya ditelepon lagi sama Bang Iksan yang ada di KBRI India. Saya cerita sedetail mungkin kejadiannya seperti ini. Kata orang KBRI, tunggu kamu di situ, nanti teman saya jemput ke penginapan. Dan alhamdulillah saya dijemput ke penginapan. Sambil menunggu jemputan, saya pun berusaha untuk pergi terlebih dahulu. Cuma di situ saya emang ditahan, nggak boleh pergi. Handphone saya diambil, mungkin nyangkanya saya punya 1 handphone. Seakan-akan saya ditahan di situ. Dan alhamdulillah saya ada 2 handphone. Saya pakai handphone satu lagi untuk nelpon Bang Iksan yang ada di KBRI. Dan itu saya buat sama pakai sayur belum tarik penari. Saya dapat Bang Iksan, Bang, Ada mama baik. pakai kredok Putu, ya boleh putu. Bang Iksan, Putu. handphonenya di loudspeaker dikasih ke orangnya. Kamu jangan Tolongin macam-macam. Hendy. Sama teman Oh, saya lagi ada Dani. polisi ke penginapan kamu sekarang yang baru. Yang resepsionis itu Terima kasih, Mak. ketakutan. kredoknya belum Oh, belum. Di situ baru saya disuruh pulang sama mereka. Di situ saya pun lari ke bis. Nah, mungkin kesimpulannya Ntar, tunggu. Tahan dulu, nggak apa-apa. jadi kesimpulannya mungkin bahwa pertolongan Allah itu emang benar-benar ada, nggak bohong. Walaupun kondisi kita ini terdesak, kadang kita sebagai manusia kalau kondisi terdesak itu pasrah. Contohnya mungkin yang sering kita alami, misalnya kita punya sesuatu yang mungkin belum bisa dikembalikan ke orang, kita udah terdesak, pasrah, lupa berdoa. Sedangkan di kondisi seperti itu, Allah lagi uji, ini orang mau minta apa enggak, untuk berdoa. Habis itu saya berdoa, walaupun terdesak, alhamdulillah di waktu itu juga Allah masih pertolongan. Ya alhamdulillah, saya bilang dan dari KBRI juga bilang, kamu mau jalan sendiri atau sama siapa? Saya di sini sendiri, Bang. Saya insya Allah jalan sendiri aja, ditemani mama onen yang senantiasa menemani jalan saya walaupun itu cuma secara online dan doa. Tapi apa kata Bang Iksan yang KBRI, dan nah, insya Allah saya panggil kamu saya untuk menemani kamu selama di India. Dan alhamdulillah di India saya ditemani Bang Faisal sampai ke perbatasan. Mungkin cerita secara singkatnya seperti itu. Dan di Pakistan juga kita cerita waktu di Malaysia dulu. Waktu di Malaysia, alhamdulillah itu sambutannya dari warga Malaysia benar-benar negara sendiri, di mana selama perjalanan kurang lebih 2 bulan di negara Malaysia, saya diiringi setiap harinya sama warga negara Malaysia maupun atau perantau, di mana di situ setiap harinya saya
Mic-nya lagi dibenerin mic-nya. Orang bahkan Mic-nya hanya rebutan. lagi error. Ada satu hari di mana saya lagi kelelahan udah beres jalan, datang satu orang nawarin penginapan. Nah, di situ saya ikut penginapan yang pertama orang nawarin. Terus datang orang kedua. Yang orang kedua ini lumayan jaraknya jauh, bahkan berkilo-kilo nyamperin saya. Mama ngajak penginapan juga. Nah, di sini aku bingung mau nolak yang ini. Udah janjian sama yang pertama, mau nolak yang pertama gak enak sama yang kedua karena jauh, bela-belain ke sini. Jadi saya bingung, ya Allah, ini saya gimana? Gak mungkin saya nolak dua-duanya, gak mungkin juga saya ikut dua-duanya. Di situ Allah datangkan orang ketiga, yang dimana orang ketiga ini nggak tahu permasalahannya seperti apa. Soalnya di situ emang saling bengong. Datanglah orang ketiga. Tiba-tiba orang ketiga ini ngajak makan. Ayo kita makan dulu bareng-bareng. Dan ajak teman yang tadi yang katanya mau ngajak ke hotel. Nah, di situ orang ketiga ini ngajak makan. Saya sama yang ada di situ, yang pertama ngajak ke hotel dan yang kedua ada di situ. Nah, di situ saya ngajak makan. Tadi kenapa kayak kebingungan kata orang yang ketiga. Ini sama yang di samping saya. Nah, ini ada orang yang mau ngajak penginapan, cuma ada orang yang ini ngajak penginapan juga. Jadi bingung mau pilih yang mana. Ya udah, sekarang kita makan aja dulu kata yang orang ketiga. Itu kita makan bareng-bareng, oleh orang ketiga. Gimana kalau kita bareng-bareng nyari penginapan biar tidak ada perselisihan. Dan alhamdulillah di situ emang benar-benar Allah itu nggak bakal mempersulit selagi niat kita baik. Walaupun ada orang yang mau berebutan untuk saling antusiasnya itu, Allah ngasih perantara orang ketiga buat nyari penginapan bareng-bareng 3 orang ini. Dan alhamdulillah itu nggak ada yang kiri, nggak ada yang kiri. Dan mungkin selama perjalanan saya nggak pernah berpikir di tiap negara itu saya jalan sama siapa. Jadi alhamdulillah seakan-akan Allah ini nggak mau saya jalan sendiri. Saya masuk Malaysia, saya ditemani sama warga Malaysia asli. Mic-nya Udah jaraknya jauh dari rumah, dia pulang ke rumahnya. Setelah itu datang lagi orang baru. Itu pun sampai perbatasan Thailand. Di Thailand ada Bang Rizky, warga asli Thailand, dan Pak Kaston. Dia senantiasa menemani perjalanan saya di Thailand 2 bulan. Jadi saya perjalanan itu tujuannya titik terakhir di mana saya berhenti, besoknya lanjut di situ lagi. Jadi 1 meter pun saya nggak korupsi. Jadi kalau ada yang nanya gimana tidurnya, nah itu saya jalan misalnya di sini sampai sini. Di sini saya mentok. Yang terdekat di mana? Entah itu hutan, masjid atau penginapan. Cuma Allah datangkan orang baik setiap saya berhenti di titik terakhir. Entah itu disuruh sama siapa atau siapa, pasti ada orang baik yang ngajak saya istirahat di rumahnya ataupun di hotel. Setelah itu besoknya saya dianterin ke tempat titik terakhir lagi. Itu mungkin berulang-ulang dari Cikarang sampai Pika. Seperti itu, yang dimana hari pertama, kedua itu emang saya pernah nggak makan 2 hari karena bermodalkan 50.000, dan emang tidur pernah di bawah jembatan di depan toko yang sibuk nyari satu. Itu ujian buat saya dari awal. Ini orang kuat nggak diuji dari awal seperti ini, dan alhamdulillah hasilnya pas hari seminggu sampai ke tanah suci Mekah, alhamdulillah saya tidur di hotel sampai itu, dan mau hotel mau penginapan dari orang-orang baik yang Allah berikan. Nah, waktu di Pakistan itu pengalaman seumur hidup saya yang bertepatan di jam 1:20, yang sebelumnya negara ini sama ini tuh nggak ada konflik. Jam 1:20 lagi tidurnya, tiba-tiba jendela getar.
ada rudal bom yang mungkin teman-teman juga pernah lihat, mungkin saya nggak bisa sebutkan negaranya juga karena takut ada ini. Jadi ada dua negara yang perang, Konflik. saya lagi tidur jam 1.20 lagi nyenyak-nyenyaknya, tiba-tiba ada rudal dari pesawat. Saya mau udah pasrah sama beliau, keluarga Bang Ali dan keluarganya. Itu saya benar-benar apa ya, sedihnya itu apa ya, ya Allah, ini saya jauh dari keluarga, udah di atas saling berterbangan. Yang bikin sedihnya itu mungkin sebanyak warga di sini itu ada ya Bang Ali, sebanyak warga di sini itu lari ke bawah ke hutan bersembunyi, serentak itu lampu dimatiin negara tersebut. Mungkin kalau di sini contohnya di mana ya, di sinilah. Nah kita pergi ke pasir, ke hutan di atas. Nah itu warga desa itu semuanya berhamburan pergi menyelamatkan diri dari kejadian itu. Pengalaman yang mungkin gak bisa saya lupakan selama perjalanan. Dan alhamdulillah selama perjalanan 9 bulan saya pun sampai di lokasi Cimeka. Di situ ada hal yang spesial mungkin buat saya pribadi. Waktu saya ziarah di makam Rasulullah, yang dimana itu kan pakai aplikasi nusuk, gak bisa semua orang masuk ke tempat itu kecuali pakai aplikasi nusuk. Di situ saya bersama Bang Faiz, Bang Megi, Kakek Kunita dan Bumi berlima. Di situ Bang Faiz sama saya beda jadwal. Bang Megi tadi kita nggak bisa masuk, soalnya sebelumnya bulan Februari udah masuk. Jadi di situ cuma saya dan Bang Faiz yang boleh masuk karena itu mungkin dibatasi. Dan di aplikasi nusuk itu cuma dikasih waktu 15 menit sampai 20 menit. Yang dimana tempat raudhah itu taman surga ya. Raudhah taman surga ya. Pakai aplikasi nusuk kan ya. Selain itu nggak bisa masuk. Ya. Nah di situ saya masuk ke raudhah di samping makam Rasulullah. Yang dimana waktunya itu 15 sampai 20 menit. Itu saya berdoa, ya Allah, saya masih betah di sini, saya belum pengen pulang, belum tentu tahun depan, bulan depan saya di sini lagi, saya pengen lama-lama di sini. Setelah itu saya tempat pundak sama askar di situ polisi, kurang lebihnya ada 10 orang di tempat pundak. Are you from? I'm from Indonesia. Tabarakallah. Udah gitu doang. Setelah itu, setelah 15 menit, rombongan saya diusir sama askar. Cuma saya tetap berdoa, udah terdiam di samping itu. Kalau bisa menetapkan saya di sini. Ya Allah, saya masih betah di sini. Si askar ini yang 10 orang seakan-akan udah lihat saya. Demi Allah saya nggak bohong. Saya pun kalau rombongan pertama masih nggak sadar mungkin. Diusirlah rombongan pertama. Udah habis semua, tinggal ini satu. Ini satu. Masuklah rombongan kedua. Alhamdulillah saya bisa ikut rombongan kedua, bisa nambah waktu. Itu diusir lagi rombongan kedua. Saya berdoa lagi, ya Allah, saya masih betah, belum pengen pulang. Izinkan saya di sini lama, saya masih kangen di sampingnya di sini. Diusirlah rombongan kedua, habis. Saya sendiri belum. Ya Allah, ini kok saya masih sendiri, belum disuruh pulang. Ya karena kan orang-orang itu nggak lihat. Padahal mah teman-teman sebelah sana lihat mungkin walaupun nggak kenal. Itu masuklah rombongan ketiga. Kita serang-serang rombongan ketiga sama berdoa seperti itu. Terus yang rombongan ketiga diusir lagi. Nah di situ saya baru sadar, ketawa sendiri kayak kegirangan gitu. Ini masa iya Allah ngabulin doa saya di sini langsung gitu. Nah itu rombongan ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 dan seterusnya sampai ke 10 rombongan. Yang dimana waktu di situ saya 4 jam 30 menit di raudhah. Nah, yang bikin saya terkejutnya itu pas rombongan ke-10, askar yang pertama lagi yang nepak pundak saya. Nepak pundak saya, dia geleng kepala sambil senyum. Mungkin kalau kata Sundanya mah, ini orang tadi
awal di sini kok sekarang masih di sini lagi, sedangkan itu dari jam setengah 4 sampai jam 8 malam. Polisi ini kayak terheran-heran kok orang ini masih ada di sini, sedangkan waktu udah 4 jam lebih. Terus aku tuh bilang, thanks for Allah, I am stay here 4 hour. Thank you brother. ya tapi gele-gele kepala lupa pundak. Yalah. Oke, thank you brother. See you, bye bye. Nah, mungkin di situ alhamdulillah saya bisa merasakan waktu lama-lama di situ. Soalnya apa ya? Kok saya nggak diusir gitu, sedangkan yang lain diusir. Itu yang bikin saya benar-benar ya Allah terima kasih banyak. Saya di situ sepanjang berdoa sedih. Ya, mama, teman-teman, mungkin saya cerita nggak bisa panjang lebar. Insya Allah, teman-teman, mama, bapak-bapak, nanti tanggal 3 September lusa besok, insya Allah saya ceritanya panjang lebar di acara televisi Trans TV. Kurang lebihnya jam 8 pagi tanggal 3 besok, insya Allah saya ceritanya di TV. Iya, Hen. Ya, mama, saya izin mau makan dulu. Terima kasih waktunya, terima kasih udah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama mau makan dulu. Kanggo ibu-ibu paitan itu saya boleh tanya bikin tuang sama tuang sana mah. Ya, oke. Beres ya, teman-teman. Saya kayak gitu mah. Sok, mangga. Kalau udah waktunya makan. Ayo orang dahar. Mama makan.